Di video ini saya akan membahas tentang perjalanan saya mencari peluang kerja di luar negeri dan bagaimana proses interviewnya sampai akhirnya diterima kerja dan pindah ke luar negeri. Saya juga akan membahas tentang mengapa kami sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Singapura. Semoga video ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian yang juga sedang mencari peluang dan mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri, terutama Singapura. Ada 3 alasan utama mengapa kami sekeluarga pindah ke Singapura. Dulu saya bekerja di Jakarta. Tiap harinya saya menghabiskan 2-2,5 jam untuk perjalanan dari rumah ke kantor. Dan juga sekitar 2-2,5 jam perjalanan pulang dari kantor ke rumah. Jadi dalam sehari, total kurang lebih 5 jam saya habiskan di perjalanan. Dan kalau saya asumsikan dalam sebulan ada 22 hari kerja, berarti ini artinya 4,5 hari per bulan atau sekitar 54 hari per tahun saya habiskan di perjalanan. Bayangkan, 54 hari. Ini bukanlah waktu yang sedikit dan tentunya sangat tidak efisien. Dan saya menjalani ini sekitar hampir 7 tahun. Dimulai pada Agustus 2005 sampai bulan April 2012. Selama periode ini saya harus berangkat dari rumah pagi-pagi sekitar jam 5:30 untuk bisa sampai ke kantor tepat waktu. Begitu pula pulang kantor, saya biasanya pulang kantor sehabis maghrib sekitar jam 6:30 dan akhirnya sampai di rumah jam 8:30 malam. Alasan yang kedua adalah gaji saya waktu itu tidak terlalu besar, sehingga meskipun saya memiliki mobil, saya memutuskan untuk naik kendaraan umum karena ongkosnya jauh lebih murah daripada saya memakai mobil sendiri, di mana saya harus membayar bensin, tol, dan biaya parkir. Belum lagi capek dan stres di jalan karena macet, apalagi pada saat jam-jam berangkat dan pulang kerja. Dengan naik kendaraan umum, paling tidak saya bisa hemat. Tetapi kalau masalah capek dan stres, sepertinya tidak terlalu jauh dengan nyetir mobil sendiri, karena saya harus ganti moda angkutan 2-3 kali untuk bisa sampai ke kantor. Hasilnya stres karena masalah pekerjaan, ditambah lagi stres karena di perjalanan. Capek fisik dan psikis jadi satu. Dan alasan yang terakhir adalah karena gaji saya waktu itu tidak terlalu besar, jadi tidak mungkin buat saya untuk membeli rumah di pusat kota Jakarta yang lokasinya dekat dengan kantor tempat saya bekerja. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa masalah pertama dan kedua tadi muncul, atau kenapa alasan pertama dan alasan kedua untuk saya dan keluarga pindah ke Singapura muncul. Jadi setiap bulannya saya menghabiskan hampir semua dari gaji saya untuk menyicil rumah dan mobil, sehingga sangat sedikit uang yang tersisa untuk belanja kebutuhan sehari-hari serta makan kami sekeluarga. Pada akhirnya kami pun tidak bisa menabung untuk mempersiapkan masa depan keluarga, termasuk pensiun dan untuk dana pendidikan anak. 3 alasan itulah yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk mencari peluang bekerja di luar negeri. Dan di awal tahun 2012 saya memutuskan untuk resign dari tempat saya bekerja serta menerima tawaran untuk bekerja di Singapura pada waktu itu.